Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Pemirsa Sirajuna Channel yang kami hormati, yang kami banggakan, alhamdulillah kita berjumpa lagi di kajian kitab Al-Adhkarun Nawawi. Monggo sebelum kita mulai, kita membaca Fatihah tabarukan kepada mu'alif. Semoga apa yang kita kaji bermanfaat dunia akhirat. Ya ridhaka ya Allah, nisyafaati rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi hadratihi wa libadin syafaatil Quran. Barakati hadzal kitab, barakati muallifihi rahimahullah ta'ala, iftah alaina futuhal arifin wa hdina ila siratikal mustaqim wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika wa bi nuri ilmika ya Allah, wa nafa'na Allah bihi wa bi 'ulumi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li walidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin 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 ya rabbal alamin. Faslun i'lam annahu yanbaghi liman balaghahu syai'un fi fadhil a'mal ay ya'mala bihi walau maratan wahidatan yakuna min alhi wa la yanbaghi an yatrukahu mutlaqan bal ya'ti bima tayassara minhu, yang qaul Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadis al-muttafaq ala sihhatihi, idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Pasal yang menjelaskan bahwa baik sekali bagi seseorang yang mendapatkan ilmu, yang mendapatkan pengetahuan terkait dengan hadis-hadis fadhailul a'mal, ini melakukan, mengamalkan walaupun hanya sekali. Supaya apa? Supaya dicatat menjadi seorang yang ahli dalam ilmu itu. Artinya ahli di sini sudah mengamalkan walaupun sekali. Liyakuna min ahlihi, supaya termasuk dari ahli ilmu itu, ahli kebaikan yang dilakukan. Walaupun hanya sekali. Wala yanbaghi ayatrukahu mutlaqan bal ya'ti bima tayassara minhum. Dan ketika sudah mengetahui sesuatu dan tidak mengamalkan, karena apa? Samaratul ilmi adalah al-amal, buah daripada ilmu pengetahuan, buah daripada ilmu adalah amal. Seberapapun yang kita ketahui, sebisa mungkin kita melaksanakan walaupun sekali, minimal sekali. Dan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadis al-muttafaq ala sihhatihi, idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum, ketika aku memerintahkan kepada kalian untuk melakukan sesuatu, ya lakukan semampunya. Walau misalnya kita sudah mengetahui bab sholat tahajud, bab sholat sunat qobliyah ba'diyah, ini walaupun hanya sekali, kita minimal ini sudah melaksanakan, mengamalkan. Faslun qala al-ulama min muhaddisin wal fuqaha wa khairuhum yajuzu wa yustahabu al-amal fil fadail wa tarhib bil hadis ad-dhaif ma lam yakun maudu'an. Ini berikutnya kemudian pasal yang menjelaskan bagaimana kita mengamalkan hadis-hadis dhaif. Hadis-hadis dhaif ini ketika berkaitan dengan fadhailul a'mal boleh dilaksanakan, terkait dengan apa? Fadhailul a'mal, terkait dengan targhib, motivasi, tarhib untuk apa?
supaya kita tidak melaksanakan hal-hal yang tidak baik. Nah, ini boleh. Walaupun hadis ini adalah hadis dhaif. Berbeda terkait dengan hukum. Ketika kita berbicara masalah hukum, hadisnya harus hadis sahih, harus hadis hasan. Nah, karena itu ya harus mengetahui bagaimana hadis itu, bagaimana konteks hadis itu, untuk apa hadis itu. Memang banyak sekali akhir-akhir ini kembali kepada Quran dan hadis, Kalau hanya Quran saja, kalau hanya hadis saja, tanpa kemudian ada ilmu-ilmu lain dari ulama-ulama, ini tidak bisa mentah. Karena apa? Hanya hadis saja, memahami hadis saja, malah bisa kemudian kesasar. Karena apa? Pengertiannya mungkin tidak seperti itu, karena keterbatasan keminimnya pengetahuan, malah kemudian yang dilakukan adalah salah dan mungkin menyalahkan orang lain. Nah, ini oleh karena itu memang harus ketika seseorang ini sudah berbicara terkait hukum, terkait Quran dan hadis, ngalim semuanya, mengetahui semuanya. Wa mal ahkam kal halal wal haram wal bai' wan nikah wat talaq wa ghairi dzalik fala yu'malu fiha illa bil hadis as-sahih awil hasan. Oke, sedangkan terkait dengan hukum-hukum, baik hukum halal, hukum haram, hukum jual beli, pernikahan, perceraian dan lain sebagainya yang berkaitan dengan hukum, ini hadis-hadis yang digunakan adalah hadis-hadis yang sahih ataupun hasan. Ila ayakuna fi ihtiyatin fi syai'in min dalik. Kecuali bahwa untuk ihtiyat, untuk kehati-hatian dalam masalah niku. Kama idza warada hadisun dhaifun bi kahrati ba'dil buyu wal ankihah. Seperti hanya ada hadis dhaif terkait dengan hukum makruhnya sebagian jual beli atau pernikahan. Karena fa'inal mustahab ayatanazza anhu walakin la yajibu. Karena apa? Sunnahnya, sebaiknya yang dilakukan adalah tidak menggunakan hadis-hadis itu, walaupun niki di sini diterangkan tidak wajib. Udah titik. Wa inna madzakartu hadzal fasli illa annahu yaji'u fi hadzal kitab ahaditsu anassu ala sihhatiha aw hasaniha aw dhafiha aw askutu anha lihdhuhulin an dzalika akhirih fa aratu an nataqarrara hadzal qaidah inda mutali hadzal kitab. Ini Imam Nawawi mu'allif ini bahwa dalam kitab ini memang ada hadis-hadis yang dijelaskan terkait dengan sahnya, sahihnya, terkait dengan hasannya, terkait dengan dhaifnya. Dan bahkan mu'allif sendiri juga ada beberapa yang tidak dikasih keterangan. Nah, ini oleh karena itu sebelum mempelajari kitab ini sebaiknya mengetahui hadis-hadis yang ada di dalam yang akan disampaikan oleh mu'alif ini. Bagaimana. Faslun i'lam annahu kam istabu dzikru istabu al julus fi hilaqi ahlihi. Pasal bahwa seperti halnya disunahkan zikir, disunahkan juga mendatangi majelis-majelis zikir, duduk bersama dengan majelis-majelis zikir. Majelis zikir itu apa? Majelis yang berbicara, membahas terkait dengan hukum-hukum, berbicara, membahas terkait dengan bagaimana keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Zikir itu kan tidak terfokus pada
kalimah-kalimah tahmid, tahlil dan sebagainya. Akan tetapi zikir itu sebuah perbuatan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, itu yang dinamakan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yakfi fi dzalika hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala. Dan tak cukup sebagai dasar hadis Ibnu Abbas, hadis Ibnu Umar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza maratum bidadil jannah farta'u." Ketika kalian semua lewat di taman surga, maka mendekatlah. Qalu wa maril jannah ya Rasulullah. Sahabat-sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, dan apakah taman-taman surga itu ya Rasulullah? Qal khilaqu dzikri. Rasulullah menjawab bahwa taman surga adalah majelis-majelis zikir, kelompok-kelompok zikir, halaqah-halaqah zikir. Fa inna lillahi sayaratin minal malaikati yatlubuna hilaqqa dzikri. Fa idza ata alaihim haffu bihim. Rasulullah SAW kemudian memberikan alasan bahwa Allah itu mempunyai malaikat-malaikat yang selalu mencari sayaratin, ini selalu mencari majelis-majelis zikir. Ketika sudah kemudian sampai ke majelis zikir, malaikat-malaikat tadi kemudian ikut di situ mendengarkan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa rawayna fi sahih Muslim an Muawiyah radhiyallahu anhu qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala halaqatin min ashabihi faqala ma ajlasakum qalu jalasna nadhkurullaha wa nahmaduhu ala ma hadana al-islam wa manna bihi alaina. Qal alillahi ma ajlasakum ila dzak ama ini lam astahlifukum tuhmatanakum walakinahu atani Jibril fa akhbarani anna Allah taala yubahi bikumul malaikah. Ini suatu hari ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menuju ke majelis-majelis yang diadakan oleh sahabat-sahabatnya. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, apa yang menjadikan kalian duduk-duduk di sini? Apa yang menyebabkan kalian itu berkumpul di sini? Sahabat menjawab bahwa qalu jalasna nadhkurullah ta'ala wa nahmadu ala ma hadana al-islam, bahwa kita duduk di sini bermajlis di sini ini zikir kepada Allah taala, muji kepada Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang telah Allah taala hidayahkan kepada kita untuk masuk kepada Islam dan anugerah-anugerah yang telah diberikan kepada kita. Terus Rasulullah SAW alillahi majlasakum ila dzaka. Ana ta iku ketuwe Allah. Ma ana perkara ajlasa kang nglunggahake umakum ing sira kabeh ila dzaka, bahwa tujuan daripada kumpul ini hanya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW amma inni lam astakhlifukum tuhmatalakum walakinahu atani Jibril. Rasulullah SAW kemudian memberikan penghentikan, memberikan kabar kepada sahabat-sahabatnya bahwa beliau didatangi oleh malaikat Jibril, terus memberi kabar kepada beliau bahwa Allah Subhanahu wa taala merasa bangga dengan kalian, merasa bangga dengan orang-orang yang zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bangga dan siapa? Membanggakan diri kepada Allah, kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Wa rawaina fi sahih Muslim aidan an Abi Sa'id al-Khudri wa Abu Hurairah radhiyallahu anhuma annahuma syahida ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala la yaqutu qaumun yadhkuruna Allah ta'ala ila hafathumul malaikah wa ghasyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu lahu fi man indah. Bahwa
suatu kaum, ada kelompok, ada jamaah di mana kaum tersebut zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini malaikat-malaikat kemudian ngupengi, berkumpul di situ, di mana ketika malaikat itu kumpul di situ kemudian rahmah turun. Nah, karena itu suatu perkumpulan jamaah, ada zikirnya, ada tahlilnya. Ini sudah subhanallah hal-hal yang baik, ada tahlil, ada bacaan Al-Quran dan sebagainya. Wa nazalat alaihimus sakinah. Terus faedah manfaat daripada zikir bersama ini kemudian sakinah, rasa tenang, hatinya tidak gundah ini. Karena apa? Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah bahwa dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala ini menjadikan hati itu tenang. Wa dzakarahumullahu lahu fi man indah. Nah, Allah taala menyebutkan orang-orang yang berzikir tadi dalam di kelompok makhluk-makhluk yang ada di langit. Subhanallah. Semoga bermanfaat. Nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid darini. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.